Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra Salam di Belajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tabel pada HTML sendiri ya. Oke, jadi tag pembuka dalam membuat tabel sendiri ada ya tabel ya tulisannya. Jadi ada tag pembukanya, ada tag penutupnya ya. Tulisannya TABLE ya, table gitu ya, bukan TABEL gitu ya, bukan tabel. Melainkan TABLE, table gitu ya. Ada tag pembuka dan ada tag penutup. Oke, mungkin buat kalian yang ya mungkin udah paham lah ya gimana tabel tuh apa sih, tabel tuh ya, struktur tabel tuh gimana sih. Jadi ini buat kalian yang mungkin belum paham ya, pasti pasti paham lah ya. Kalian udah banyak lah. Jadi baris, di tabel tuh ada baris dan ada kolom gitu. Baris tuh ini baris nih, kesini ini baris ya, ini baris nih. Nah kalau kolom tuh ini kolom, jadi baris pada kolom, baris ini baris dan ini kolom gitu ya. Nah di dalam baris ya, kotak ini nih, kotak ini itu disebut sel atau data gitu. Jadi misalnya gini nih, ini berarti baris satu kolom satu gitu ya, baris satu kolom satu. Nah kalau ini berarti baris satu kolom dua, itulah contohnya ya. Nah apa sih kuning kuning ini? Jadi kuning kuning ini juga pada tabel tuh disebut juga header gitu, header pada tabel sendiri. Jadi gunanya header tuh ya biasanya kalau kalian jumpa pada tabel-tabel pada umumnya itu digunakan untuk judul, bisa dibilang seperti itu ya. Misalnya kayak ini diisi nomor gitu kan, nomor satu 2 3 gitu kan isinya kan, atau selnya kan. Terus ini juga bisa tulis nama atau kelas, pokoknya judul lah, header bisa dibilang gitu pada tabel sendiri. Oke. Nah, tabel di HTML sendiri juga memiliki atribut ya. Banyak sebenarnya atributnya. Nah, yang biasanya sering dipakai ini pada tabel yang ada di HTML ini atribut-atribut seperti border ya. Border, ada cell spacing, ada cell padding, ada call span, ada row span gitu. Jadi border ini mengatur tebal garis batas di sekitar tabel dan cell gitu ya. Jadi cell itu data lah dibilang gitu. Nah, cell spacing ini mengatur jarak antara sel-sel dalam tabel tersebut gitu. Kemudian, cell padding ini mengatur jarak antara isi sel dan batas sel. Call span ini menggabungkan sel-sel di beberapa kolom ya. Ingat, calls itu kolom ya. Nah, row span ini row ini baris gitu ya. Kalau call span itu kolom, kalau row span itu berarti baris. Jadi row span ini menggabungkan sel-sel di beberapa baris. Oke? Oke. Jadi selain ada tag tabel, ada juga di dalam tag tabel tuh terdapat TR ya, tag TR. TR ini bisa dibilang singkatan dari tabel row. Jadi kalau membuat baris pada tabel itu menggunakan TR. Jadi kan ada tabel, ada baris nih. Kalau membuat baris ya kita gunakan tag TR ini ya, membuka dan tag penutup. Oke, selanjutnya ada TH. TH ini tabel header ya. Ya ingat kalau mau buat judul gitu kan, kayak misal nomor, nama, kelas itu gunakan TH. Jadi ada table, di dalamnya ada TR, kita buat baris dulu, baru TH ya kan, untuk buat headernya bisa bilang gitu ya. Oke, nah selanjutnya TD. Nah TD ini tabel data atau bisa dibilang sel lah. Jadi tag ini digunakan untuk membuat sel, pokoknya sel data, sel itu data di dalam tabel, data-data tadi ya. Ini TD. Jadi ada tabel TR ya, kita buat baris dulu, baru di dalam TR kita gunain TD-nya ya. Mungkin kalau masih bingung strukturnya seperti ini ya. Jadi ada tabel nih, tabel, ada TR ya. TR ini buat baris dulu, terus ini headernya TH gitu. Jadi sel TH ini nomor, kita tulis nomor gitu kan di sininya. Nah, kemudian kita buat baris lagi nih. Terus isinya TD nih, bisa dibilang ya, TD. Tuh buat tabel datanya isinya apa? Misalnya satu gitu kan. Jadi ini nomor, ini satu gitu. Jadi ada tabel TR, TH atau tabel TR, TD gitu. Ya, ingat jangan lupa tag penutupnya. Oke. Mungkin kita langsung saja ke itu ya. Text editor kesayangan kita semua, yaitu VS Code, atau kalian punya favorit text editor kalian sendiri. Oke. Oke, ya di sini saya sudah berada di VS Code kita ya. Di sini saya sudah membuat file baru ya, table.html ya. Saya buatnya di folder yang
biasanya kita itulah buat pada video sebelumnya. Oke, jadi di file baru ini saya sudah membuat struktur tabelnya ya, dengan contohnya data mahasiswa ya. Ya, ini saya buat judulnya, headingnya, data mahasiswa. Dan untuk membuat tabel sendiri, jangan lupa untuk membukanya dengan tag pembuka, yaitu table dan tag penutupnya. Nah, di dalam elemen atau tag table ini, kita buat baris dulu nih, dengan menggunakan tr ya. Jadi ada tr, kemudian ada headernya ya, th, saya buat th. Untuk memberi judulnya, misalnya ada 3 kolom nih ya, 3 th, ada 3 kolom, nomor, nama, usia. Jadi ini baris pertama nih ya, bisa dibilang. Jadi ini baris kedua, tapi karena ini th jadi tidak dihitung baris lah ya, bisa dibilang ya, melainkan header ya. Jadi baris ini nih, apa itu td ini ya, tr, kita buat baris lagi, kemudian table data dan td dengan 1 alam 23 ya, 1 alam 23, kemudian saya buat baris lagi tr dengan tag tr dan isinya kolom-kolomnya ya, data-datanya 2, naga dan 23, jadi kayak gini lah, nomor, nama, usia. Di baris ya, baris samping kolom itu ke bawah ya. Jadi gini, nah biasanya tabel itu ada kayak kotak gitu kan ya, kotak kotak gitu kan. Nah ini kenapa nggak ada nih? Itu dikarenakan kita tidak menggunakan atribut, jadi kita perlu atribut border jadi pada tabel nih ya, untuk ngebuat border ya di tiap-tiap tabel. Jadi kita tuliskan border. Nah valuenya ini mau berapa nih, jadi ketebalan bordernya misalnya kita tulis 1 nih, baru kita refresh, nah baru muncul nih garis-garisnya. Terus kalau kita tuliskan 10 ya, berarti kita ketebalannya 10 nih, 10 tuh kan, itunya 10 nih. Kita kembali ke 1 ya, jadi pokoknya value ini itu untuk ngebuat ketebalan dari border sendiri ya. Oke, kita kembali ke 1. Nah kalau kita lihat di sini tuh ya, saya zoom, ini ada kayak garis-garis gitu. Kenapa nih ada garis-garis segini? Itu karena default dari border itu sendiri ya. Jadi memiliki cell spacing bisa dibilang. Ya. Jadi kita buat dulu tuliskan cell spacingnya. Spacingnya itu 0 ya. Terus kita refresh. Nah, jadi nggak ada lagi kan itunya. Apa itu jarak ya, jarak antara sel-sel gitu di dalam tabelnya ya. Kalau misalnya ini dempet-dempet nih, kita tadi bisa menggunakan atribut yang namanya cell padding gitu. Cell padding gitu ya. Terus misalnya contohnya 10 gitu kan. Nah, tuh jadi lebih lebar kan. Nah, gitu. Jadi kita untuk kayak membuat kayak gini nih, kita perlu yang disebut atribut pada border sendiri. Atau bisa juga kita menggunakan CSS lah. Tapi itu nanti karena kita ini masih berada di series HTML sendiri ya, jadi kita menggunakan HTML untuk mendesain, bisa dibilang ya, mendesain tabel kita yang kita mau. Oke, mungkin itu aja sih untuk pembahasan tabel kita ya, semoga kalian paham ya. Dan pesan saya buat kalian untuk terus explore lagi permasalahan atau tabel yang ada pada HTML sendiri, gimana cara buat tabel, atau kalian harus cobalah buat contoh tabel kalian sendiri gitu ya. Oke, mungkin itu aja pada video tabel pada HTML ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, semoga kalian paham. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.